Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Salatiga yang terkasih. Pagi ini kita ketemu lagi dalam acara sapaan dan renungan GKI Salatiga tanggal 4 Februari 2020 bersama saya Penatua Aris Kristianto. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Puji syukur dan ucapan terima kasih kami panjatkan di hadirat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini, karena atas pemeliharaan-Mu dan karunia-Mu kami boleh bangun pagi ini dengan kondisi badan yang sehat. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, kami ingin merenungkan dan memahami firman-Mu, firman kebenaran Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan membimbing kami dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan melaksanakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, kiranya biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan membimbing kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Tuhan kami dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, doa kami yang kurang sempurna kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini akan kami dasari dari firman Tuhan, yaitu surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus, yaitu Korintus 12 ayat 12 sampai 31, yang demikian bunyinya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir tertarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Adapun rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan gaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Pada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki Allah. Karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh,
dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu keluarga, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai katanya seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di mana ke tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh adalah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar. Ataukah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Bapak Ibu anggota jemaat dan simpatisan GKI Salatiga, tema renungan pagi ini kami beri tema memandang perbedaan dalam kacamata Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali mengharapkan seragaman. Seragaman dianggap sebagai kekuatan dan kebersamaan. Tidak jarang dalam hidup bersama kita menciptakan seragaman dengan menekan dan menyisihkan yang berbeda. Mereka yang memiliki cara berpikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda dianggap sebagai keanehan yang menjengkelkan. Sehingga dengan cepat mereka ditempatkan di luar lingkaran jika tidak disisihkan. Dengan demikian kita telah gagal mengelola perbedaan, sehingga perbedaan menjadi pemicu dari banyak pertikaian dan permusuhan. Memandang perbedaan dari kacamata Kristus, demikian judul renungan ini. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu memandang perbedaan dari kacamata Kristus? Pada saat kita jujur, bagaimana kita menyikapi perbedaan selama ini? Seperti yang telah saya sebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa kita telah gagal menerima dan hidup di dalam perbedaan. Kita telah gagal menempatkan perbedaan di antara kita dan sesama.
sebagai sumber kekuatan yang membangun hidup persekutuan kita. Kita telah gagal mensinergiskan perbedaan menjadi kekuatan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Dalam Korintus 12 ayat 12 sampai 31, Rasul Paulus menjelaskan pemahaman gereja yang satu tubuh untuk memahami perbedaan dalam tubuh Kristus. Pemahaman ini menempatkan kita bahwa di dalam Kristus anggota jemaat menjalin satu kesatuan yang utuh. Setiap anggota mendapatkan peranan dengan fungsi yang berbeda-beda. Setiap anggota, seberapa kecilnya, memiliki kedudukan yang sama penting dan tidak saling meniadakan yang lain. Bahkan menciptakan ketergantungan yang melengkapi. Jika salah satu anggota menjadi lebih lemah, ia akan mendapat perhatian dan dukungan lebih dari anggota jemaat yang lainnya. Pemahaman ini sungguh-sungguh menjadi pandangan kehidupan bergereja, terutama dalam hal penerimaan dan penempatan anggota jemaat dengan perbedaannya. Persekutuan dalam Kristus melahirkan cara hidup yang berbeda dengan sebelumnya yang masih dikuasai dosa. Dengan demikian, cara pandang Kristus terhadap perbedaan membawa kita pada kesadaran bahwa keberdosaan manusia membawa jalan hidup kepada kehancuran. Keberdosaan manusialah yang menempatkan perbedaan menjadi alat pemecah belah dan perusak kehidupan. Karya keselamatan Allah melalui Kristus adalah anugerah semata yang mengubah cara hidup manusia secara total dan menyeluruh. Anugerah pengampunan adalah sumber kekuatan dan dasar bagi manusia untuk menerima perbedaan menjadi keunikan yang dikembangkan di dalam kebersamaan. Di dalam anugerah keselamatan Allah, perbedaan adalah berkat. Perbedaan perlu disyukuri dan dirayakan dalam kehidupan bersama. Orang lain sama penting dan berharganya dengan diri sendiri. Seperti Kristus menganggap manusia yang hina adalah makhluk yang berharga baginya. Dengan demikian, di dalam membangun kehidupan bersama di dalam Kristus, setiap pribadi tidak lagi merasa lebih hebat dari yang lain dan untuk meniadakan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan dan memahami firman-Mu, firman kebenaran Tuhan. Ajar dan mampukan ya Tuhan dalam kehidupan kami, baik kehidupan di gereja maupun di masyarakat, untuk kita tidak lagi membeda-bedakan perbedaan yang ada di antara kita. Karena perbedaan itu adalah anugerah yang perlu kita syukuri dan perlu kita manfaatkan untuk kemajuan kita bersama. Tuhan, berilah kami hikmat-Mu dan pengetahuan-Mu, sehingga kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu dan hidup dengan penuh kerukunan dan kedamaian dengan sesama kami. Dengarlah ya Tuhan doa permohonan kami ini yang kami mohon dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.